Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Analisis Kualitas Tanah sebagai Dasar Pengelolaan Tanah Tambak di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Saya sendiri sebagai pemakalah Rahmia dan Muhammad Arnold. Kami dari Balai Riset Perikanan Budidaya, Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Sebagai pendahuluan, salah satu program dari Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 sampai 2023 adalah mengembalikan kejayaan udang windu di Sulawesi Selatan. Program kebangkitan udang windu diawali di 10 kabupaten yang memiliki lahan tambak di Sulawesi Selatan. Satu di antaranya di Kabupaten Maros. Teknologi yang diaplikasikan oleh pembudidaya tambak di Kecamatan Marusu untuk program mengembalikan kejayaan udang windu adalah teknologi tradisional. Produktivitas tambak pada teknologi tradisional erat hubungannya dengan ketersediaan makanan alami dalam tambak, di mana ketersediaan makanan alami sangat tergantung pada kualitas tanah tambak. Adapun tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui jenis dan jumlah pupuk yang akan diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan dan metode. Lokasi kegiatan tambak terletak di Dusun Kurik Lompoh, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, yang terdiri dari 7 petakan tambak. Kegiatan dilakukan pada bulan Juli sampai Desember 2019. Adapun pengambilan contoh tanah diambil dengan menggunakan bor pada kedalaman 0 sampai 0,2 meter dari permukaan tanah. Analisis kualitas tanah dilakukan ada dua, yaitu di lapangan dan di laboratorium. Adapun yang di lapangan adalah pH-F, pH Fox, dan potential redox dengan cara elektrometrik. Dan analisis yang dilakukan di laboratorium adalah karbon organik dengan metode Welke and Black, nitrogen total dengan metode Kejal, dan fosfat dengan metode Olsen. Hasil dan bahasan. Adapun hasil dari analisis di lapangan seperti terlihat pada slide. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata pH relatif tinggi lebih besar dari 4,50 dijumpai di tambak C, D, E, F, dan G, dan relatif rendah di 3 di bawah 3 di tambak A dan B. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kemasaman tanah di tambak C, D, E, F, dan G lebih tinggi daripada tambak A dan B. Hal ini menunjukkan bahwa kelima tambak tersebut membutuhkan kapur yang lebih banyak dibanding tambak A dan B. Hasil pengukuran potensial redoks tanah di Kecamatan Marusu bernilai negatif, berkisar dari minus 370,7 sampai minus 175 MP. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tambak dalam kondisi tereduksi. Dengan demikian diperlukan pengeringan tanah dasar tambak agar diperoleh nilai potensial redoks yang positif. Adapun kualitas tanah yang diukur di laboratorium seperti terlihat pada slide. Kandungan bahan organik berkisar 2,94 sampai 5,48%, dengan kandungan tertinggi dijumpai di tambak F. Di tambak ini juga dijumpai rasio CN tertinggi di tambak kecamatan yang mencapai 68,50. Konsentrasi N tanah tambak Kecamatan Marus berkisar antara 0,06 dan 0,09 dengan rata-rata 0,08. Menurut David, konsentrasi N total tanah antara 0,16 dan 0,20% tergolong cukup untuk budidaya tambak. Konsentrasi fosfat lebih besar dari 60 ppm dalam tanah tambak dapat digolongkan sebagai slag atau tergolong baik dengan faktor pembatas yang sangat mudah diatasi. Dari hasil analisis tanah tambak di Kecamatan Marusu, fosfat tergolong tinggi, yaitu berkisar antara 53,36 dan 204,95 ppm dengan nilai rata-rata 140,52 ppm.
Demikianlah hasil kesimpulan dan saran dari analisis adalah tambak yang terletak di Dusun Kurik Lompo, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Marusu yang digunakan untuk kegiatan mengembalikan kejayaan udang windu tergolong tanah sulfat masam. Tanah tambak dicirikan dengan pH tanah rendah, kandungan bahan organik tinggi, unsur hara N rendah, unsur hara P tinggi, dan rasio CN tinggi. Disarankan untuk pengelolaan tanah yang tepat di tambak meliputi pengapuran dan pemupukan yang menggunakan N seperti urea. Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.